Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di kanal saya. Pada pembahasan video kali ini berhubungan dengan video sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya menganalisis lagu Melayu berlirik pantun dan membuat lirik lagu namun dengan instrumen yang sama. Nah, sekarang saya akan menilai unsur-unsur pantun yang ada pada lirik lagu tersebut. Adapun unsur-unsur pantun yaitu tema, amanat, pola baris, sampiran, isi, rima atau sajak, dan gaya bahasa. Nah, penilaian pantun dilakukan dengan cara memberi nilai atau skor 1 pada unsur-unsur intrinsik jika terpenuhi. Kemudian, memberi skor 0 apabila unsur intrinsik yang terdapat pada bait menyimpang. Nah, yang pertama kita akan membahas unsur-unsur intrinsik pantun, yaitu tema. Tema dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor merupakan makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum suatu karya. Tema mayor berisi tema keseluruhan yang terkandung dalam karya sastra, sedangkan tema minor merupakan makna tambahan dalam suatu cerita. Nah, di sini apabila di dalam bait pantun ada tema mayor, maka kita beri skor 1. Jika tema mayornya lebih dari 1, maka kita kasih skor 2. Begitu pula dengan tema minor. Namun, apabila tidak menjumpai tema minor, tapi menjumpai tema mayor, maka skornya 1. Selanjutnya, amanat. Nah, amanat dibagi menjadi dua, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Adapun amanat tersurat adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat yang secara eksplisit atau jelas dijabarkan dalam kata-kata sebuah tulisan, atau secara eksplisit yaitu pengarang mengemukakan pesannya secara langsung. Sedangkan amanat tersirat adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah cerita. Namun, pesan ini dapat diketahui pembaca dari tulisan tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik pantun yang ketiga yaitu pola baris. Nah, kecenderungan pola baris terdapat 4-5 kata per baris atau 8-12 suku kata per baris. Jika pada bait pantun per barisnya betul atau memiliki kecenderungan, maka kita beri skor 1. Jika dalam satu bait benar, maka skornya jadi 4. Nah, setiap lirik diberi poin. Namun, apabila dalam satu baris menyimpang, maka nilainya 0. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sampiran. Sampiran adalah bagian pantun yang terletak pada baris pertama dan kedua. Nah, apabila pada sampiran terdapat isi atau berkaitan dengan isi, maka diberi skor 1. Dan apabila pada hubungan antara sampiran dan isi, maka diberi skor 1. Selanjutnya yaitu isi. Isi merupakan bagian yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Nah, isi di sini sama dengan sampiran. Apabila memiliki makna atau amanat, maka diberi skor 1. Intrinsik selanjutnya yaitu rima. Nah, rima merupakan persamaan bunyi setiap akhir kalimat pada suatu lirik atau baris di dalam pantun. Setiap rima kita beri skor 1, baik pengulangan bunyi, pola suku kata. Rima ini bisa di akhir lirik, tengah, pangkal, atau suatu baris. Setiap jumpa rima, kita beri skor 1. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Nah, apabila pada diksi ada makna konotasinya, maka diberi skor 1. Oke, sekarang kita lanjut menilai pantun yang terdapat pada lagu Melayu dan pantun yang aku buat sendiri. Tema mayor pada bait pertama yakni berhati-hati dalam bertingkah laku, yang mana tema tersebut terdapat pada kata kunci di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh, yaitu bahwa banyak orang yang melupakan hal kecil yang sangat bermanfaat. Dengan demikian, tema mayor pada bait tersebut ada 1, sedangkan tema minornya tidak ada, karena pada bait tersebut tidak terdapat tema minor. Selanjutnya, amanat. Amanat dibagi menjadi dua, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersurat pada bait pertama tidak ada, maka nilai skornya 0.
Sedangkan amanat tersurat pada bait pertama ini terdapat pada baris ketiga dan keempat yang memiliki amanat hal terkecil jangan diabaikan, karena terkadang pada hal terkecil sekalipun memiliki makna dan faedah di dalamnya. Dengan demikian, skor pada amanat tersirat ada 1. Selanjutnya unsur intrinsik pantun yaitu pola baris. Pada baris pertama telah memenuhi syarat kecenderungan pola baris, yaitu terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Jadi kita beri skor 1. Kemudian pada baris kedua terdapat 4 kata dan 10 suku kata. Telah memenuhi syarat pola baris. Jadi kita berikan skor 1. Selanjutnya pada baris ketiga telah memenuhi syarat, yaitu 5 kata dan 10 suku kata. Maka kita beri nilai 1. Begitu juga dengan baris terakhir terdapat 5 kata dan 10 suku kata. Karena telah memenuhi syarat, maka kita beri skor 1. Dengan demikian, skor pada pola baris pertama ada 4. Selanjutnya sampiran. Sampiran pada bait kedua memiliki hubungan antara baris pertama dan kedua, jadi skornya 1. Selanjutnya isi. Isi baris ketiga dan keempat memiliki amanat, dengan demikian nilai skornya 1. Unsur intrinsik pantun selanjutnya yaitu rima. Rima pada bait pertama yaitu ABAB yang terdapat di akhir larik, dengan demikian nilai skornya ada 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaya bahasa yang terdapat pada bait pertama tidak ada, maka pada gaya bahasa kita beri skor 1. Selanjutnya bait kedua. Tema mayor pada bait kedua yaitu ada sahabat di waktu senang banyak dan sahabat di waktu susah sedikit. Nah, terdapat pada baris ketiga teman tertawa mudah dicari, dan pada baris keempat yaitu kawan menangis suka didapat. Dengan demikian skor nilai pada tema mayor ada 2. Kemudian tema minor yang terdapat pada bait tersebut tidak ada tema tambahan, karena tema pada bait tersebut sudah mencakup pada tema mayor yang memiliki amanat ketika dalam keadaan sulit sedikit sahabat yang mendekati. Jadi skor nilai pada tema minor adalah 0. Kemudian amanat tersirat. Nah, amanat tersirat terdapat pada baris teman tertawa mudah dicari, kawan menangis sukar didapat, yang memiliki amanat ketika dalam keadaan senang mudah mencari teman, sedangkan ketika dalam keadaan sulit susah mendapatkan teman. Jadi skor nilai pada amanat tersirat ada 2. Sedangkan amanat tersurat skornya ada 1, terdapat pada baris kedua. Hati-hati ketika kita akan melompat atau melakukan pekerjaan. Jadi skor pada amanat tersirat ada 2. Sedangkan amanat tersurat skornya ada 1, terdapat pada baris kedua. Selanjutnya yaitu pola baris. Pola baris pada baris pertama telah memenuhi syarat kecenderungan pola baris, yaitu terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Jadi kita beri skor 1. Kemudian pada baris kedua terdapat 4 kata dan 10 suku kata, telah memenuhi syarat pola baris. Jadi kita berikan skor 1. Selanjutnya pada baris ketiga telah memenuhi syarat yaitu 5 kata dan 10 suku kata, maka kita beri nilai 1. Begitu juga dengan baris terakhir terdapat 5 kata dan 10 suku kata. Karena telah memenuhi syarat, maka kita beri skor 1. Dengan demikian, skor pada pola baris kedua ada 4. Unsur intrinsik pantun selanjutnya yaitu sampiran. Nah, pada sampiran, pada bait pertama, pelan-pelan Tuan berlari berhubungan dengan isi pada baris kedua, yakni ketika kita berlari, tidak usah terburu-buru. Begitu juga berhati-hati ketika kita akan melompat. Dengan demikian, nilai skornya ada 1. Kemudian isi pada bait pertama memiliki makna dan amanat. Tertawa mudah dicari, kawan menangis sukar didapat. Jadi nilai skor pada isi bait pertama ada 1. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu rima. Nah, rima pada bait pertama yaitu ABAB yang terdapat di akhir larik. Dengan demikian nilai skornya ada 1. Selanjutnya yang terakhir gaya bahasa. Pada baris pertama tidak memiliki makna konotasi, jadi nilai skor gaya bahasa ada 1. Nah, itu tadi pantun yang terdapat pada lirik lagu Melayu. Selanjutnya kita akan menilai pantun yang saya buat. Yang pertama tema mayor. Tema mayor
bait pertama yaitu tidak hanya parasnya yang manis melainkan juga pada perilakunya. Dengan demikian pada tema mayor nilai skornya ada 1. Selanjutnya tema minor. Nah, pada tema minor pada bait pertama tidak ada, jadi diberi nilai skor 1. Kemudian amanat. Amanat dibagi menjadi 2 yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Nah, amanat tersurat pada bait kedua tidak ada, maka nilai skornya. Sedangkan amanat tersurat pada bait kedua ini terdapat pada baris ketiga dan keempat yang memiliki makna kecantikan abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Dengan demikian, nilai skor pada amanat tersebut kita beri skor 1. Selanjutnya unsur intrinsik pantun yaitu pola baris. Nah, pada baris pertama telah memenuhi syarat kecenderungan pola baris, yaitu terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Jadi kita beri skor 1. Kemudian pada baris kedua terdapat 4 kata dan 11 suku kata. Telah memenuhi syarat pola baris, jadi kita berikan skor 1. Selanjutnya pada baris ketiga telah memenuhi syarat yaitu 4 kata dan 10 suku kata. Maka kita beri nilai 1. Begitu juga dengan baris terakhir terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Karena telah memenuhi syarat, maka kita beri skor 1. Dengan demikian, skor pada pola baris pertama ada 4. Selanjutnya sampiran. Nah, pada bait pertama memiliki hubungan, jadi skornya 1. Memiliki hubungan, jadi skornya 1. Selanjutnya isi baris ketiga dan keempat ini memiliki hubungan, dengan demikian nilai skornya 1. Selanjutnya rima pada bait pertama yaitu AB yang terdapat di akhir lirik. Dengan demikian nilai skornya ada 1. Yang terakhir gaya bahasa. Di sini terlihat pada kata manis yang mana dapat kita artikan makna sebenarnya adalah sebuah rasa, namun pada kata manis di sini yang memiliki makna elok wajahnya. Maka pada gaya bahasa kita beri skor 1. Selanjutnya pantun pada bait kedua. Tema mayor pada bait kedua tentang kesedihan di hati hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Maka nilai skor pada bait tema mayor ada 1. Sedangkan tema minor, setelah kita amati pada bait kedua ini tidak ada tema minornya, maka nilai skornya pada tema minor 0. Selanjutnya unsur intrinsik pantun yaitu amanat. Amanat tersurat yang terdapat pada bait kedua tidak ada, maka nilai skornya adalah 0. Sedangkan amanat tersirat pada baris ketiga dan keempat memiliki amanat. Lihatlah kondisi seseorang sebelum kita berkata-kata. Nah, karena jika sudah terluka maka akan membekas di hati. Dengan demikian nilai skornya ada 1. Pola baris. Nah, pola baris pada baris pertama telah memenuhi syarat kecenderungan. Dapat 4 kata dan 9 suku kata, jadi kita beri skor 1. Kemudian pada baris kedua terdapat 4 kata dan 10 suku kata, telah memenuhi syarat pola baris, jadi kita berikan skor 1. Selanjutnya pada baris ketiga telah memenuhi syarat yaitu 5 kata dan 10 suku kata, maka kita beri nilai 1. Begitu juga dengan baris terakhir terdapat 5 kata dan 10 suku kata. Karena telah memenuhi syarat, maka kita beri skor 1. Dengan demikian, skor pada pola baris kedua ada 4. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sampiran. Karena pada baris pertama dan kedua memiliki keterkaitan, maka kita beri nilai 1. Selanjutnya isi pada baris ketiga dan keempat memiliki makna atau amanat, yaitu selanjutnya
Isi pada baris ketiga dan keempat memiliki makna atau amanat, yaitu sebaiknya ketika kita berbicara atau berperilaku, janganlah sampai melukai hati seseorang. Dengan demikian, nilai skornya ada 1. Selanjutnya, rima pada bait pertama yaitu ABAB yang terdapat di akhir lirik. Dengan demikian, nilai skornya ada 1. Unsur intrinsik pantun yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat bait kedua tidak ada, maka kita beri nilai 0. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.